Balik lagi bersama saya dengan Krisna dari Mulai Bicara. Gimana caranya supaya menjadi seorang public speaker yang hebat dan tidak ada noise? Nah, banyak pertanyaan gini, Mas Krisna. Gimana sih caranya biar bisa tampil keren? Nggak ada kata-kata yang belibet pada saat ngomong di depan. Itu gampang banget sebenarnya. Kenapa bisa saya bilang gampang? Bukan karena saya udah jago, enggak. Saya juga masih belajar kok. Tapi supaya saya bisa lancar, nggak belibet, dan keren menurut saya sendiri, itu kita harus sering latihan. Nah, latihannya gimana Mas Krisna supaya bisa lancar? Yang pasti kita harus sering baca-baca referensi, cari info-info tentang public speaking, materi-materi yang ingin kita bawain. Ingat, menjadi seorang public speaker itu bukan yang ingin kita omongin, tapi apa yang ingin kita pelajari. Jadi mentang-mentang menjadi seorang pembicara atau public speaker tuh merasa kita paling hebat, enggak. Tapi pada saat kita ngomong di depan itu, di mana kita itu sedang belajar juga bagaimana cara kita mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari selama ini. Jangan merasa, gue udah paling pintar. Enggak, kita belajar. Karena apa? Dari audiens-audiens yang datang, banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang akan menambah ilmu baru buat kita. Problem-problem yang kita kadang nggak tahu, tiba-tiba kita jadi tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi jangan merasa, gue semua tahu, gue semua bisa. Bukan. Nah, pada saat saya ingin tampil itu, saya cari dulu nih informasinya tentang public speaking. Gimana sih caranya supaya nggak belibet? Nah, setelah kita dapat informasinya, kita coba praktekin dulu di rumah. Kita pelajari, kita evaluasi, terus kita cari ini contoh-contohnya kayak gimana sih, dan kita praktekin. Pada saat kita ngomong di depan, kita udah lancar. Ingat, menjadi seorang public speaker itu bagaimana caranya para audiens setelah keluar dari acara kita, setelah selesai dari acara kita itu, ilmunya bisa nyantol di audiens itu minimal ya 20% lah. Kita nggak berharap maksimal 100%. Karena apa? Nggak mungkin ilmu yang kita sampaikan ke audiens itu bisa maksimal. Setidaknya bisa nyangkut 20%. Supaya apa? Kita merasa, oh ya ilmu kita bermanfaat. Karena kita sharing ilmu. Bukan merasa, ya udah terserah audiens mau terima apa enggak, yang penting gue udah tampil. Terus hanya mikirin cuannya aja, enggak. Tapi kita berpikir juga manfaat yang setelah acara ini didapatkan oleh audiens. Nah, penampilan itu juga paling penting. Gimana caranya sih supaya lu dilihat enak dulu sebagai public speaker? Jangan, gue harus ganteng, gue harus cantik, gue harus wangi. Ya itu wajib wangi, tapi jangan terlalu berlebihan wanginya. Nah, gimana caranya? Kalau laki-laki kan biasanya kalau saya nih pakai minyak rambut nih. Yang mau bikin video aja saya juga pakai minyak rambut. Supaya apa? Para penonton itu juga enak ngelihat saya. Jangan sampai acak-acakan, yang penting gue ngomong aja. Enggak, tetap penampilan kita jaga. Terus pakaian nih, pakaian itu juga harus sesuai dengan tema yang mau kita tampilin. Dan pakaian itu akan mempengaruhi juga untuk materi yang kita bawakan. Tentang public speaking, pakaiannya kita warnanya gelap, hitam-hitam, kan nggak enak dilihat aja. Jadi kita menyesuaikan pakaiannya. Terus sepatu juga harus cocok. Terus kalau misalnya mau pakai aksesoris, ya kita secukupnya, jangan pakai jam, gelang, kalung, anting, atau yang lain-lain, kacamata hitam, gaya gitu, enggak. Nah, itu untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan, kalau yang pakai hijab, ya disesuaikan dengan warna bajunya, jangan pelontang-pelonteng. Aksesorisnya juga seperlunya aja. Kalau yang nggak pakai hijab, kalau bisa rambutnya dirapihkan, jangan berantakan. Terus belibet itu sebenarnya masalah yang paling sering terjadi pada saat ngomong. Karena apa? Kadang kita terlalu mengingat materi, terlalu diingat-ingat, terus materinya abis ini, enggak. Yang penting kita bisa improvisasi, kita baca poin-poinnya sebelum tampil, supaya apa? Dari poin itu kita bisa kembangkan. Jangan terlalu textbook banget. Karena apa? Nanti kita terlalu berpikir abis ini, jadi belibet sendiri. Gitu loh. Jadi ambil poin-poinnya aja, baru kita improvisasi. Jangan lupa pada saat jadi seorang public speaker itu kita harus punya jokes. Jokesnya jangan yang garing-garing, kita sesuaiin sama tamu-tamu yang datang. Ntar umur yang udah 50 tahun ke atas kita kasih joke-joke yang kekinian juga mereka kadang nggak maksud nih dengan omongan kita. Jadi jangan asal-asalan aja, jangan merasa
Pokoknya gue punya materi ya lo harus terima. Tapi yang baiknya itu kita punya materi bagaimana audiens itu bisa nerima. Jangan merasa gue yang buat ya udah lo harus terima. Bukan, tapi materi itu kita buat untuk orang lain. Jangan sampai orang lain itu terima apa adanya aja. Itu tipsnya menjadi seorang public speaker yang keren. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan tips saya. Oke, semoga menjadi good speaker di era milenial. Salam, mulai bicara.